Pemirsa, kita saat ini memang merupakan semacam benang merah ya dari peradaban leluhur kita. Pasang surut sejarah dan lika-liku peradaban Jawa begitu masif mengajarkan pengalaman hidup manusia 1,5 juta tahun silam. Sejak kemudian ditemukannya Pithecanthropus erectus. Di Mojokerto sendiri ditemukan Homo mojokertensis, yaitu jenis manusia Homo erectus yang hidup di Jawa ini sekitar 1,5 juta tahun silam. Sekitar tahun 12.000 sebelum Masehi punahnya Homo erectus, kemudian sekitar tahun 3.000 sebelum Masehi migrasi besar-besaran orang-orang Proto Melayu. Yang ini kemudian membawa kebudayaan batu besar, Neolitik, Megalitik, yang sebelumnya memang bangsa Austromelanozoid mendiami pulau-pulau yang ada di Nusantara. Karena diduga pada masa Austromelanozoid ini Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan masih bersatu, sehingga kemudian mendiami Kepulauan Nusantara dari kemudian benua Asia. Dan ini kemudian digantikan oleh masyarakat Proto Melayu yang membawa peradaban batu besar. Sekitar 500 kemudian, 500 tahun sebelum Masehi, migrasi besar-besaran orang-orang Deutero Melayu membawa kebudayaan Bongson atau memulai peradaban besar zaman perunggu di Nusantara. Dan ini merupakan pasang surut sejarah sampai awal Masehi masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha. Sekitar 1.600 tahun Pulau Jawa begitu masif di bawah pengaruh peradaban agama Hindu-Buddha. Sehingga kemudian dinamisnya peradaban di Jawa ini silih bergantinya masuk dan berkembangnya agama Islam. Beriringan pula masuk dan berkembangnya orang-orang Eropa membawa peradaban Barat. Ini kemudian sehingga sampai saat ini peradaban begitu berkembang di Pulau Nusantara dengan berbagai macam corak dan ragamnya. Jadi kita memasuki semacam dua gapura yang masih menggunakan arsitektur era kerajaan Majapahit gitu ya. Dan kita memasukinya Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu, 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 Ong Wilaheng, Sekaring Jagat Bawana Langgeng, Sekaring Kayang, Sekaring Majang. Jadi di sini teman-teman kita akan mendapati semacam meja batu raksasa atau dolmen ya. Pada masa prasejarah meja batu raksasa ini semacam meja batu persajian ya, yang identik dengan sebuah masyarakat agraris atau masyarakat pertanian yang melakukan persembahan dengan bunga-bunga, buah-buahan, hasil-hasil dari kebun, hasil-hasil dari sawah sebagai wujud rasa syukur dan termasuk harapan akan hasil panen yang melimpah, serta harapan akan tanamannya adalah baik tanpa diserang oleh hama. Nah, ini salah satu kemudian wujud ya peradaban-peradaban batu besar di masa lalu. Jika kita lihat dikelilingi oleh 4 buah pohon beringin raksasa ya, ada 4 buah pohon beringin raksasa seperti soko guru gitu ya. Dan kita lihat dan kita keliling yang ternyata punden yang sangat keramat yang memiliki jejak-jejak magis dan sakral ini sampai saat ini digunakan masyarakat sebagai situs religi, termasuk memang asal-usul Sang Baurekso, asal-usul sejarah dari desa. Dan kemudian merupakan semacam mata rantai ya dari peradaban yang saat ini terus berkembang, anak cucunya sampai kita semuanya generasi bisa kemudian bagaimana dan menyaksikan dan mempelajari generasi yang lalu atau leluhur kita. Kenapa bisa kemudian mengarungi segala rintangan kehidupan dan sukses sehingga kemudian terus lestari hingga saat ini. Mungkin itu banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil.
Bahkan cerita tutur yang berkembang di masyarakat, punden keramat ini yang memang identik dengan kalau kita lihat ya ada jejak-jejak peradaban meja batu yang itu merupakan tinggalan peradaban prasejarah. Atau kemudian pada masa Hindu-Buddha dikenal dengan situs-situs kabuyutan yang ada di desa-desa. Ternyata sebagian cerita masyarakat di lokasi ini juga pernah ditemukan semacam tempat duduk naga Antaboga. Jadi tempat duduk naga raja Antaboga. Mari kita selidiki ya. Nah, di lokasi ini kemungkinan. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kita akan mendapati semacam struktur batu alam di bawah cengkraman pohon beringin raksasa. Ada beberapa balok batu candi ya. Nah, seperti ini ada semacam balok batu candi. Termasuk kemudian di sana ada beberapa pinggiran-pinggiran candi akan bisa terlihat. Mungkin kameramen bisa mengezoom di area ini gitu ya Mbak. Permisi Mbak, putunipun sowan. Ada beberapa balok batu candi. Ini ada terlihat pinggiran-pinggiran candi, balok-balok batu candi yang di atas ini semacam batu dakon gitu ya. Bahkan di sini ada simbol-simbol magis gitu ya dan sakral, semacam mungkin goresan-goresan di masa lalu. Dan di sini semacam batu dakon yang dipercaya masyarakat sebagai tempat duduk Raja Naga Antaboga. Ternyata memang dalam kajian sejarahnya ya, semacam batu dakon yang diletakkan di dalam sebuah situs magis sakral atau situs pemujaan, batu dakon di sana itu memang memiliki 7 macam fungsi di era prasejarah. Yang pertama, batu dakon pada masa prasejarah dianggap sebagai tempat duduk arwah nenek moyang. Mungkin inilah yang kemudian pada masa kuno, peradaban kuno yang terpengaruh masif oleh peradaban dan khazanah Hindu-Buddha, sehingga kemudian berkembang menjadi tempat duduk Raja Naga Antaboga. Kemudian yang kedua adalah batu dakon memiliki simbol sebagai titi mongso untuk memulai tanaman padi atau kemudian tetesan-tetesan air hujan untuk pertama kalinya dianggap magis memenuhi batu dakon. Dan ini kemudian salah satu wujud masyarakat agraris untuk berani memulai menanam padi. Yang kedua adalah sebagai batu peringatan yang artinya siapa saja yang kemudian memasuki area ini gitu ya, bahwasanya area ini sudah ditetapkan dalam sebuah kondisi magis dan sakral, tidak bisa dimasuki oleh orang luar atau orang asing. Ini sebagai peringatan. Yang ketiga, yang keempat, batu dakon itu adalah sebagai kemudian persajian, karena persajian itu sangat-sangat kental dengan tradisi Jawa sejak era prasejarah, era kuno Hindu-Buddha sampai hingga saat ini kita akan mendapati persajian dan perdupaan. Yang kelima kemudian batu dakon juga sebagai pengorbanan, batu pengorbanan ya, batu pengorbanan ini artinya memang semacam pada masa lalu karena memang peternakan, pertanian itu sangat identik dengan kemudian masa berburu dan mencari makanan ya, banyak sekali hewan-hewan di hutan maupun di ternak, misalnya kemudian kerbau, kemudian kambing, kemudian ayam, itik, bebek, banyak sekali kemudian ternak-ternak pada masa kuno ya, sehingga kemudian ada semacam unsur-unsur pengorbanan yang biasanya adalah kerbau pada masa prasejarah maupun pada masa Hindu-Buddha kuno juga identik dengan kemudian penyembelihan hewan kurban seperti kerbau. Dan yang kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh adalah tempat bermusyawarah para tetua desa. Jadi suasana yang sangat rindang seperti ini gitu ya, dikelilingi oleh pohon-pohon beringin raksasa. Itu pada masa lalu memang selain sebagai situs pemujaan, persajian, peringatan, kesuburan dan lain sebagainya, itu di lokasi ini diduga memang tempat bermusyawarahnya para tetua desa ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat desa. Sehingga kemudian situs magis dan sakral, dan yang sangat aneh ini ada semacam batu yang menonjol gitu ya, malah mirip dengan kepala ular naga, lebih relatif kecil ya. Dan tentunya di bawah cengkraman pohon raksasa ini diduga juga banyak sekali fragmen-fragmen batu bata kuno ya, fragmen batu bata kuno. Semoga kemudian situs-situs ini memberikan manfaat atau memberikan motivasi, memberikan pelajaran inspirasi, termasuk sebagai monumen sejarah, monumen asal usul dari desa, ruah desa, dan termasuk kemudian sebagai penghormatan kita kepada para pahlawan yang membangun desa, membangun negeri ini, termasuk menyatukan masyarakat yang sangat luas ini dengan sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, termasuk masyarakat yang guyup rukun dan bergotong royong. Semoga bermanfaat.